Salam Vincentian, salam misionaris. Bersama dengan saya Monica dalam catatan misionaris. Panggilan merupakan suatu anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia. Setiap kita dipanggil untuk mengikutinya, meskipun panggilan itu berbeda-beda. Panggilan tergantung bagaimana manusia itu menanggapi panggilan dari Tuhan. Saat ini hadir di tengah-tengah kita seorang imam kongregasi misi. Beliau seorang misionaris yang berasal dari Sumba. Siapakah dia? Kita akan berkenalan dengan Romo Alai. Salam jumpa kembali Romo. Apa kabar hari ini? Sehat, puji Tuhan, Mbak Monik. Selamat berjumpa. Oke. Ya, Romo ini adalah satu-satunya seorang Romo kongregasi misi yang berasal dari Sumba, gitu ya, berasal dari Sumba. Untuk itu kita mau tahu dan kita mau mengupas sedikit tentang Sumba, agar kita juga bersama-sama tahu tentang kehidupan orang Sumba. Baik Romo, mungkin bisa bercerita dengan kita, sharing tentang kehidupan di Sumba itu seperti apa, begitu ya? Karena saya belum pernah pergi ke Sumba ini Romo. Belum pernah ya? Belum pernah, tapi baju yang saya pakai sudah dari Sumba. Wow, luar biasa. Tinggal Romo saja menceritakan supaya seolah-olah kita hari ini berada di Sumba, begitu. Silakan Romo. Sumba itu dalam dunia pariwisata itu dikenal sebagai surga yang tersembunyi. Waduh. Surga yang tersembunyi. Indah berarti ya Romo? Luar biasa indahnya. Oke. Ya, selain dikenal sebagai surga yang tersembunyi, Pulau Sumba juga itu dikenal sebagai Pulau Kuda Sandalwood dan juga Pulau Sabana, karena banyak sekali padang sabana di Pulau Sumba, sehingga banyak kuda yang dipelihara di sana dan juga dipakai dalam pesta-pesta budaya yang seringkali dikenal saat ini seperti pasola. Tahu pasola enggak? Enggak tahu Romo, apa itu? Apa itu pasola Romo? Pasola itu salah satu pesta budaya yang diadakan di Pulau Sumba setiap bulan Februari dan bulan Maret. Dan dalam budaya pasola itu terjadi antara dua kelompok yang saling melempar lembing dari atas kuda gitu, seperti sepak bola gitu. Waduh. Tapi mereka menggunakan lembing, kemudian dari atas kuda, kemudian saling melempar gitu. Oke. Dan itu serunya luar biasa gitu. Banyak penonton, juga banyak turis-turis dari mancanegara bisa menyaksikan peristiwa pesta budaya Sumba setiap bulan Februari dan Maret. Ini kalau mau nonton di bulan Maret, sebelum akhir Maret silakan pergi aja ke Sumba. Waduh. Kita cukup tercengang nih, ternyata Sumba ini tempat yang indah ya. Selain kita ingin tahu tentang Sumba, kita juga ingin tahu bagaimana dengan kehidupan menggereja masyarakat di Sumba, Romo. Awalnya itu mereka punya agama asli yang disebut sebagai agama Marapu. Marapu. Sehingga orang-orang Sumba itu dikenal sebagai animisme gitu. Oke. Nah, ketika agama Marapu sedang berkembang, muncullah misionaris dari Eropa, dari tarekat atau kongregasi Redemptoris atau yang sering dikenal CSSR dan juga Romo-Romo SPD, Serikat Sabda Allah. Dan mereka lah yang misionaris awal yang mengembangkan iman Katolik di tengah-tengah berkembangnya agama Marapu di Pulau Sumba saat itu gitu. Dan sampai sekarang ya hidup gereja khususnya iman Katolik sungguh-sungguh berkembang di sana. Oke. Terima kasih Romo. Jadi kita semua cukup paham gitu ya, bagaimana kehidupan menggereja itu mulai muncul di kota Sumba. Apa sih gitu ya, titik tolak Romo ingin menjadi seorang imam? Apa yang membuat Romo bisa terpanggil menjadi seorang imam? Ya, pertama-tama saya tertarik untuk menjadi imam itu ketika saya berada di bangku SMP ya.
Saya tinggal di asrama berdikari di salah satu paroki namanya Paroki Santo Mikael Elovada. Nah, di sana itu dipimpin oleh pastor-pastor redemptoris CSR. Kebetulan di sana ada salah satu sosok pastor yang luar biasa gitu ya. Namanya misionaris ya, dari Jerman, namanya Pastor Bernard Zizig CSSR. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dalam perjumpaan dengan beliau di sana, dia sering mengajak anak-anak asrama itu untuk turne gitu ya. Ya kan namanya anak asrama yang senang gitu ya, ikut dari belakang sambil menggendong ranselnya pastor gitu, jalan kaki lagi gitu ya, berkilo-kilo gitu. Nah dari situ saya lihat kelelahan seorang pastor yang sedang turne saat itu. Dan ketika dia sampai di salah satu stasi, luar biasa gitu loh. Gembiraan muncul di wajahnya ketika dia berjumpa dengan umat-umat yang walaupun tidak banyak gitu ya, hanya sedikit, tapi kegembiraan itu terpancar sekali di wajah beliau itu. Akhirnya dari situ, ya ternyata seorang misionaris seperti itu gitu. Saya dalam hati berpikir bahwa dan berkata bahwa suatu saat nanti saya akan jadi misionaris seperti ini gitu. Nah itu yang daya tarik awal saya untuk menjadi seorang imam. Luar biasa, jiwa muda ganteng dari Sumba menemukan sebuah titik tolak panggilan menjadi seorang imam dengan melihat sosok imam yang dia pelajari dari kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana Romo mengenal kongregasi misi di Sumba? Apakah ada karya misi CM yang ada di Sumba atau bagaimana Romo? Kongregasi misi atau CM itu atau tidak berkarya di Nusa Tenggara Timur, apalagi di Pulau Sumba. Tetapi saya mengenal CM atau kongregasi misi itu lewat brosur lama. Kebetulan saya setelah SMA melanjutkan pendidikan kelas persiapan atas atau KPA di Seminari Menengah Santo Paulus Mataloko di Kabupaten Ngada, Flores, Bajawa itu. Nah dari situ kebetulan di perpustakaan ada brosurnya dan saya coba membaca, ternyata menarik gitu. Menarik, saya lihat untuk misinya, untuk karya-karyanya itu sangat menarik, maka saya coba melamar gitu. Saya coba melamar dan ternyata ya saya diterima gitu sampai dengan saat ini. Oke. Jadi berawal dari brosur, kemudian juga di Sumba ada Alma, Suster Alma itu yang sedang berkarya juga di sana, karena Alma juga merupakan bagian dari Kevin ya, keluarga Vincentian. Maka ketika saya berkunjung, berjumpa dengan para suster atau para brother Alma juga sesuatu yang menarik gitu ya. Dan mereka bercerita juga tentang kongregasi misi gitu. Dan daya tarik saya lebih terasa lagi gitu ketika mendengar cerita-cerita tentang kongregasi misi dari mereka. Luar biasa, mengenal kongregasi misi melalui brosur dan mempelajari dari kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan perjalanan proses perutusan Romo dari pertama tabisan hingga dengan saat ini? Saya ditabiskan bersama dengan teman angkatan saya, Romo Mistrianto CM, pada tanggal 14 September 2012. Ya, kemudian saya mendapatkan perutusan pertama di Paroki Santo Franciscus Saverius Tanjung Priok selama 3 tahun di sana. Itu untuk perutusan saya yang pertama setelah tabisan itu. Berarti langsung di tengah paroki yang mewah, megah dengan banyak fasilitas yang ada begitu ya Romo ya? Kalau dikatakan mewah juga ya juga tidak gitu ya, gitu dengan berbagai macam fasilitas juga tidak, karena Tanjung Priok itu ada di Jakarta Utara dan itu kan daerah pinggiran gitu ya, dekat dengan pelabuhan gitu. Maka saya di sana atau para Romo di sana biasa bergaul dengan preman juga ada, terus ABK juga ada, guru-guru juga banyak. Yang tingkatan perekonomian kan mulai dari bawah sampai yang paling atas ada semua di sana gitu. Jadi mendengar kata Jakarta pertama-tama bukan berarti langsung mewah gitu. Ada di ibu kota negara tetapi metropolis ada gitu. di pinggiran
Pinggiran gitu. Sebagai imam muda Romo yang masih memiliki jiwa misioner yang menggebu-gebu begitu ya, Tabisan setelah Tabisan mendapatkan perutusan di kota besar, kota metropolis. Lalu bagaimana dengan perasaan Romo? Apa yang Romo rasakan? Padahal yang diinginkan adalah sebuah tempat misi yang jauh begitu, tapi Romo malah ditempatkan di kota metropolis. Lalu apa yang Romo rasakan? Ya, kalau ditanya seperti itu, pertama-tama ya bukan keinginan saya untuk mau berkarya di Jakarta, terutama di Jakarta Utara ya, Paroki Tanjung Priok. Pertama-tama ketika masa pimpinannya Romo Wijanarko sebagai provinsial, pas menjelang tabisan imam itu beliau bertanya gitu, kalau nanti ditabiskan menjadi imam, mau ditugaskan di mana gitu, atau pingin tugas di mana begitu kan pertanyaan itu. Saya jawab kepada beliau bahwa saya ingin tugas di Papua gitu ya, Papua. Kenapa Papua ya? Pertama-tama ya Papua itu kan kita sudah tahu bersama-sama bagaimana stigma banyak orang seperti apa Papua gitu. Tapi lebih pada Papua benar-benar masih dalam kekurangan tenaga imam gitu, tenaga imam. Maka ketika saya masih muda, ya saya ingin melanjutkan misi di sana gitu. Tetapi di satu sisi, ya saya juga harus taat kepada kongregasi gitu. Karena bagaimanapun juga ya, ketika pimpinan membuat sebuah keputusan, itu berarti kongregasi membutuhkan saya di sana gitu. Maka dengan demikian ya, tetap dengan senang hati, sukacita, gembira, yang menerima keputusan pertama itu gitu di Paroki Tanjung Priok gitu. Oke, baik. Apapun perutusan yang diberikan oleh kongregasi, beliau siap sedia untuk benar-benar bermisi. Lalu bagaimana dengan perutusan yang berikutnya, Romo? Setelah dari Paroki Tanjung Priok selama kurang lebih 3 tahun di sana, Romo Provinsial juga masih Romo Wijanarko waktu itu meminta saya untuk melanjutkan tugas perutusan di Kalimantan Barat, terutama pertama di Paroki Nanga Serawai, Santo Monfort selama kurang lebih 1 tahun, kemudian dilanjutkan lagi di Paroki Santa Luisa Menukun selama 5 tahun. Lalu apakah ada ini Romo, dari sebuah kota besar, sebuah kota Jakarta metropolis, kemudian ditugaskan di tempat yang cukup terpencil gitu ya, di Menukung, Kalimantan Barat. Apakah ada pengalaman yang sangat mengesankan bagi Romo ketika bermisi di Menukung? Ya, memang berbeda ya, misi di kota dengan misi di daerah pedalaman gitu. Di kota misalnya ya, kalau misi itu semua sistemnya itu kan sudah tertata dengan rapi. Baik. Tertata dengan rapi. Bukan berarti di pedalaman nggak tertata gitu ya, tidak gitu. Tapi lebih pada soal daya kreativitas kita gitu loh, untuk ya berjumpa dengan umat. Apalagi di Paroki Nanga Serawai pertama kurang lebih 1 tahun ya, ada 34 stasi, romonya cuma 2 gitu ya. Waduh, luar biasa ini ya. Suster 2-3 orang, kemudian DPP ya, untuk ada waktu-waktu tertentu mereka juga ikut membantu untuk melayani umat-umat yang ada di stasi gitu. Kemudian di Menukung lebih banyak lagi gitu, 2 romo tetapi 44 stasi sekarang gitu ya. Ya, 2 romo gitu ya, dengan berbagai macam kekurangan dan juga kerjasama dengan seluruh umat, akhirnya ya karya misi di sana, terutama pelayanan di Paroki Menukung juga berhasil dengan baik gitu. Dan yang menarik lagi di sana ya, bagi saya sungguh-sungguh bisa merasakan indahnya alam itu gitu secara konkret gitu ya. Jadi saya merasakan ya, badan saya itu benar-benar ada di tengah-tengah alam gitu. Sehingga ya saya sangat akrab dengan alam, maka apapun yang saya hadapi, jatuh bangun dari sepeda motor, berhadapan dengan kubangan lumpur, debu, kerikil-kerikil, sungai dan lain sebagainya, ya saya sungguh-sungguh menikmati gitu. Saya ini orangnya nggak tahu berenang ya, tapi punya nyali gitu, punya nyali dalam arti ya sombong lah gitu ya.
punya nyali untuk membawa speed, membawa longboat, lotok gitu, walaupun nggak tahu berenang gitu. Karena apa? Tujuan, prinsip saya satu, pasrah gitu. Kalau tenggelam ya sudah tenggelam, kan begitu. Ini pengalaman yang luar biasa ternyata ya. Jadi dengan adanya misi ke Menukung gitu ya, segala keterampilan Romo jadi punya begitu ya. Bisa mengemudi speedboat, kemudian perahu klotok tadi ya. Oh, walaupun Romo tidak bisa berenang ini, entah apapun yang terjadi, yang penting tugas perutusan diemban dengan baik. Jiwa seorang misionaris tetap dipegang teguh. Terutama di ini ya, saya tambahkan lagi ya, terutama di paroki Menukung gitu ya. Salah satu kekuatan yang saya rasakan dalam kehidupan gereja selain kerjasama dengan seluruh umat, para pemimpin umat, juga kehadiran dan juga keterlibatan orang-orang muda di sana gitu. Makanya itu luar biasa peran orang muda di paroki Santa Luisa Menukung itu, dan saya sungguh-sungguh merasakan itu. Gereja berkembang juga sungguh-sungguh juga karena ada perannya orang muda yang mengambil bagian secara aktif gitu. Lalu Romo, mungkin Romo bisa sedikit menceritakan tentang karya misi para imam CM yang ada di Kalimantan Barat tentunya. Ya. Oke, baik. Khususnya kami para Romo, Kongregasi Misi, berkarya di Kalimantan Barat itu ada di dua keuskupan. Keuskupan Agung Pontianak dan Keuskupan Sintang. Di Keuskupan Agung Pontianak, para Romo berkarya di salah satu paroki Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak. Jadi kalau mau ke Pontianak silakan mampir di Kota Baru, dari bandara cuma sekitar 30-40 menit lah udah sampai, mungkin nggak sampai setengah jam. Di sana ada dua Romo yang berkarya. Saat ini ada Romo Astanto dan Romo Santo CM. Kemudian di Keuskupan Sintang itu ada dua paroki, yaitu paroki Santo Monfort Serawai dan paroki Santa Luisa Menukung. Kemudian ada lembaga pendidikan calon imam, yaitu Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Sintang. Di sana ada Romo Pabi. Kemudian di paroki Santo Monfort Serawai itu ada Romo Didi CM dan Romo Agus CM. Sedangkan di paroki Santa Luisa Menukung ada Romo Adi Wadoyo dan Romo Leo CM. Kemudian ada salah satu tempat di ibu kota Kabupaten Melawi, Nangapino, yang biasa kita kenal Wisma Emmaus di kilometer 4, itu sebagai lembaga pendidikan untuk balai pelatihan untuk umat-umat yang ada di pedalaman. Kemudian sekarang digunakan untuk sementara, ada anak-anak serama yang dari berbagai macam tempat di Kabupaten Melawi untuk mengikuti pendidikan di tingkat SMP atau SMA di ibu kota kabupaten di Nangapino. Dan di sana ada dua Romo yang berkarya di sana, yaitu Romo Ubin CM. Kenal Romo Ubin kan? Iya. Kenal Romo Ubin dan Romo Sugianto CM. Nah, jadi intinya adalah untuk Kalbar ada 3 paroki yang ditangani oleh para Romo CM dan 1 lembaga pendidikan calon imam, yaitu Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney. Di paroki Santo Monfort Serawai, para Romo CM juga bekerjasama dengan Yayasan Lasaris untuk menangani satu sekolah Katolik yang dikenal dengan SMPK Bukit Raya Serawai. Dari cerita Romo nih, cukup menarik perjalanan perutusan Romo. Kami juga ingin tahu, kira-kira selama perutusan yang kedua Romo, apakah di tengah perutusan yang kedua di pelosok daerah
Kalimantan Barat, Romo pernah mengalami sebuah hambatan yang di titik itu Romo hampir putus asa begitu. Apakah pernah mengalami hal yang seperti itu atau pengalaman lain yang memang ini wow begitu, tapi itu sebagai bentuk sedikit hambatan dalam perutusan Romo? Kalau dikatakan hambatan bukan hambatan, tapi kalau tantangan bisa dikatakan sebagai sebuah tantangan gitu. Terutama di Kalbar ya, tantangan pertama-tama itu soal medan gitu ya. Medan, karena bagaimanapun juga ada banyak akses jalan yang boleh dikatakan, terutama ketika musim hujan gitu ya. Musim hujan itu ya benar-benar harus kita berhadapan dalam kubangan lumpur gitu. Banjir juga, ya kadang-kadang kami bisa melewati itu dengan cara bisa menerjang banjir. Kalaupun belum terlalu tinggi ya bisa dilewati dengan sepeda motor gitu. Kalau nggak bisa jalan kaki dengan air sampai di setinggi perut juga kami udah lewati semua gitu loh gitu. Nah, itu tantangan, itu bukan hambatan gitu. Dan selain itu ya namanya alam ya, kita nggak bisa menerka atau berdialog dengan alam. Nanti kalau saya lewat harus seperti ini, seperti itu, nggak bisa gitu. Maka ya saya sungguh-sungguh menikmati itu gitu, dan ya saya bisa melewati itu dengan jatuh bangun gitu ya. Nggak selalu mulus ya gitu, pasti ada hal-hal yang bisa menjadi pelajaran-pelajaran berharga untuk saya sendiri gitu. Luar biasa ini teman-teman ya. Kita belajar jiwa misionaris dari seorang misionaris muda yang ganteng dan luar biasa. Lalu yang terakhir Romo sekarang akan mendapatkan perutusan ke PNG gitu ya, Papua Nugini. Yang kita semua juga tahu bahwa medan di sana juga tidak kalah menantang gitu ya, tidak kalah menantang. Lalu yang berikutnya, selain bahasa, kultur budaya yang berbeda begitu ya, bahkan negara juga berbeda begitu. Lalu bagaimana Romo menanggapi perutusan yang terakhir ini? Ya, pertama-tama saya mendapat tawaran terutama dari Romo Provinsial. Waktu itu masih Romo Edi Prasetyo CM sebagai pimpinan kami di Indonesia, menawarkan pertama-tama ke Bolivia gitu ya, ke Bolivia. Saya mengatakan siap Romo kan begitu ya, siap. Tetapi dalam berjalannya waktu ada perubahan tempat, nanti Romo diutus ke Papua Nugini. Sekali lagi saya jawab siap Romo gitu. Dan tentu saja saya mengatakan siap pertama-tama karena saya memaknai hidup saya ini. Sebenarnya itu saya sedang menjalani sisa-sisa hidup saya gitu. Kenapa bisa saya mengatakan sisa-sisa hidup? Karena saya masih ingat persis tanggal 18 November yang lalu tahun 2020 saya itu mengalami kecelakaan maut gitu. Kecelakaan maut, tabrakan maut. Saya kebetulan mau pagi-pagi itu mau mengikuti upacara tabisan imam baru di Kuskupan Sintang, tetapi di tengah perjalanan saya mengalami tabrakan maut bersama dengan dump truck gitu. Dalam peristiwa kecelakaan itu, mobil yang saya kendarai secara pribadi dan sendirian itu mobil Innova ya, dan kerusakannya sangat parah gitu ya. Pintu bagian samping saya itu, saya nyetir itu terlepas, ban depan sebelah kanan terlepas, kemudian jok bagian depannya itu juga rusak parah, sebelah kiri juga rusak parah, dan dump truck yang mengalami tabrakan dengan saya juga itu juga terbalik gitu ya. Jadi kalau dipikir secara dalam kacamata manusiawi, ternyata itu gak ada alasan lagi untuk hidup gitu loh gitu, untuk hidup, dan pasti meninggal atau matilah dalam kecelakaan seperti itu. Tapi untungnya saya dengan sopir dump truck itu selamat gitu ya gitu. Dan saya sungguh-sungguh merasakan ya rahmat Tuhan itu luar biasa gitu menyertai saya dalam perjalanan ini gitu loh gitu. Dan ketika saya renungkan, ya ini kesempatan bagi saya gitu
supaya menjalani sisa hidup ini gitu. Kalau enggak, saya udah gak ada di tempat ini gitu. Nah itu yang membuat saya, sehingga ketika pimpinan mengatakan kamu mau diutus ini gitu, saya hanya mengatakan siap Romo gitu ya. Karena bagaimanapun juga ketika saya mengatakan siap, itu berarti ya saya juga sedang menjawab kebutuhan provinsi kami, kebutuhan kongregasi kami, sekaligus juga membantu pimpinan kami meringankan beban dia gitu, untuk bersama-sama saling memenuhi kebutuhan provinsi, kebutuhan kongregasi kami saat ini gitu. Jadi saling melengkapi gitu ya. Jadi bagi saya ya nggak ada alasan bagi saya untuk menolak dengan alasan A, B, C untuk pergi ke tempat lain gitu ya. Ya saya harus siap keluar dari zona nyaman gitu. Dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Dari Sumba gitu ya, kota yang indah, tempat yang indah, Romo bela-belain, kemudian jadi seorang imam, pindah lagi ke Jakarta, muter lagi ke Kalimantan, lalu hampir tidak ada karena sebuah kecelakaan yang luar biasa. Sekarang dipindah ke PNG. Apa Romo masih tetap ingin berjalan gitu ya? Apapun yang terjadi cuma satu kata gitu ya, siap 86. Jadi siap untuk tetap bermisi. Karena walaupun ada begitu banyak aneka tantangan di sana ya, soal kultur, budaya, bahasa, karakter banyak umat di sana, tetapi saya melihat pengalaman para misionaris awal gitu ya. Ada diantaranya Romo Gro CM, tahu Romo Gro CM ya? Nah, misionaris Prancis, ya? dia yang mengawali misi di Papua New Guinea. Dan sekarang beliau sedang menerjemahkan buku ini bersama dengan Romo Gigi CM, Romo provinsial kami, dan juga Romo Werang CM. Terbitan pertama sudah selesai, nanti mungkin juga akan terbitan kedua, ketiga tentang biografi Santo Vincentius, tentang sejarah hidup Santo Vincentius, pendiri Kongregasi Misi dan Putri Kasih. Nah, bagi teman-teman, saudara-saudari semua yang ingin mau memiliki buku ini, silakan mengontak kami. Jangan lupa biaya buku ini hanya Rp100.000. Romo Gro mengawali misi ini gitu. Kemudian ada Romo Edi Pras CM, mantan provinsial kami. Kemudian ada Romo Supri. 3 misionaris pertama ini luar biasa gitu ya gitu. Jadi mereka bercerita, mereka berjalan kaki menjumpai umat berhari-hari, walaupun umatnya sedikit tapi semangat gembira mereka luar biasa. Kemudian dilanjutkan oleh Romo Gunawan CM, Romo Yayon CM, Romo Edi Ruwanto CM, dan Romo Wiwit CM. Dan semangat misi mereka inilah yang membuat saya itu ya menggairahkan gitu loh, menggairahkan saya untuk ya harus berani bermisi gitu. Walaupun ya seperti yang saya katakan tadi itu, saya saat ini sedang menjalani sisa-sisa hidup saya. Maka saya berusaha untuk menjadikan sisa hidup saya ini tetap bermanfaat, berguna untuk karya misi di dalam kongregasi misi gitu. Jadi kemanapun ya saya siap diutus gitu. Luar biasa, sudah ganteng, ya kan? Masih muda, tapi jiwa misinya luar biasa. Hari ini kita banyak sekali belajar dari pengalaman hidup seorang Romo muda dari Sumba, mulai dari kegigihannya gitu ya, dari Sumba ke daerah metropolis, kemudian pindah lagi ke tempat misi yang cukup menantang sampai 6 tahun ya Romo ya? 6 tahun. 6 tahun di sana, kemudian ketika dipindah lagi ke tempat yang lebih menantang, beliau tidak kunjung surut jiwa misinya, tetapi semakin menggebu-gebu untuk bisa melewati medan misi yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita belajar banyak tentang sebuah arti memahami panggilan Tuhan.
Dari sini kita bersama-sama belajar untuk bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan. Kalau dari Romo Aloy kita belajar misi, jiwa misi yang luar biasa. Tetap menggebu-gebu apapun misinya, apapun tepatnya, dimanapun tempatnya, tetap melakukan yang terbaik. Dari perbincangan kita hari ini, saya sendiri Romo secara pribadi mendapatkan pembelajaran yang luar biasa begitu ya. Saya sangat kagum dengan perjalanan Romo yang panjang dan luar biasa. Bahkan sampai mengatakan bahwa medan yang sangat berat ini malah membuat jiwa jadi bergelora, menggairahkan untuk bisa menjalani proses yang itu. Walaupun kita tahu bahwa kehidupan di Papua Nugini itu sudah jelas-jelas tidak nyaman, sudah jelas-jelas nggak enak gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang pasti akan menghindar, Romo. Pasti akan menghindar. Tetapi melihat Romo yang juga masih muda, bukan menghindar, tapi justru ingin melewati. Itu mengajarkan saya dan mengajarkan kepada kita semua untuk mari bersama-sama kita tetap menjalankan segala sesuatu itu yang terbaik. Begitu ya Romo, menjalankan sesuatu yang terbaik, pasti Tuhan akan memberikan buah yang lebih baik. Bagi kaum muda yang terinspirasi dengan cerita Romo Aloy pada hari ini, kemudian memiliki jiwa atau memiliki panggilan sebagai seorang imam dan ingin juga merasakan pengalaman yang sama dengan Romo Aloy, silakan bergabung dengan Kongregasi Misi Indonesia. Alamatnya ada di bawah ini. Ya, silakan bergabung dengan para misionaris dari Kongregasi Misi Indonesia. Dengan begitu, kami akan mengundang misionaris-misionaris muda yang juga tidak kalah menarik dengan Romo Aloy. Baik, untuk berikutnya menutup perjumpaan kita pada hari ini, saya ingin Romo menyampaikan sesuatu pada kaum muda ini. Apa sih yang harus kita lakukan, atau ada kata-kata yang membuat kita terinspirasi selain dari pengalaman Romo Aloy? Silakan. Ya, pertama-tama saya terinspirasi dari moto tabisan saya sendiri ya. Tahun 2012 itu saya memilih dari Injil Matius bab 28 ayat 19. Di sana dikatakan, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, dari perikop singkat ini yang mau dikatakan bahwa dalam perjalanan panggilan saya hingga pada saat ini sesungguhnya adalah sebuah perjalanan untuk mengalami rahmat, penyertaan dan belas kasih Allah yang luar biasa. Maka kepada teman-teman orang muda semua, jangan takut untuk memilih menjadi seorang imam atau menjalani hidup panggilan religius. Jangan takut. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Yang penting kita mau dan bersedia untuk mau menjadi imamnya. Dan jangan takut juga untuk bergabung bersama-sama dengan kami menjadi misionaris. Karena misionaris siap diutus kemana saja. Dan kepada teman-teman dan saudara-saudari, keluarga semua di Sumba, juga terima kasih banyak atas semua dukungannya, doa-doanya semua. Ngarakua yemi oleh dadiku, terlebih ina amagu, ngarakua panguanam, atau ngarakua yemi umane uman pamandauta. Bekonya jadi Romo, ayo mai bergabung bersama-sama ngarakua menye para Kongregasi Misi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo, luar biasa. Hari ini kita banyak sekali diberi inspirasi yang luar biasa dari Romo muda yang luar biasa dari Sumba.
Berikutnya kita akan bertemu lagi dengan para misionaris-misionaris yang tidak kalah menarik dari Romo Aloy. Terima kasih atas kesetiaannya berada di Yakobus TV, dan kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Salam misi, salam Vincentian. Tapi kamu tahu nggak arti bahasa Sumba tadi? Enggak, kesuwen. Ini Hai, saya Citra dari Yakobus TV. Yakobus TV adalah channel media sosial milik Kongregasi Misi Indonesia yang dimulai sejak 2011. Yakobus TV merupakan media pewartaan Gereja Indonesia, secara khusus nilai-nilai dan karya Vincentian melalui liputan kegiatan Kongregasi Misi Indonesia, keluarga Vincentian Indonesia, dan aneka kegiatan lainnya. Ayo terus ikuti channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Yakobus TV, dari kedalaman hati.